Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salat salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan syariat agama Islam. Bersama saya Susianto, NIM 1902020004. Di sini saya akan mempresentasikan bahkan tingkatan manajemen strategi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana. Proses manajemen strategi. Tahapan dalam manajemen strategi ada 5 tahapan. Yang pertama adalah menetapkan arah dan misi organisasi. Yang kedua, memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga, memformulasikan strategi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi. Dan yang kelima adalah mengevaluasi dan mengawasi strategi. Yang pertama adalah menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi dan misi serta tujuan yang menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi, sehingga kinerja organisasi berjalan lurus dan jelas serta tidak mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh situasi eksternal. Perubahan yang tidak mempunyai visi, misi, dan tujuan seringkali bertindak spontanitas dan kurang sistematis, seperti yang dilakukan oleh pedagang kecil yang hanya untuk memperoleh sesuap nasi. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi bagi suatu organisasi bisnis atau perusahaan. Apalagi jika perusahaan tersebut boleh dikatakan perusahaan yang mempunyai skala menengah dan atas. Analisa lingkungan. Cara garis besar analisis lingkungan di sini akan mencakup analisis mengenai lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang kedua adalah memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah formulasi strategi. Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi bisnis, analisa SWOT, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Implementasi strategi. Di dalam implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan tahunan atau annual objective of the business, memikirkan dan merumuskan kebijaksanaan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Mengimplementasikan berarti menggerakkan para karyawan dan manajer untuk mendapatkan strategi yang telah diformulasikan menjadi tindakan yang nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin yang tinggi, tetapi juga harus diimbangi dengan imbalan yang memadai. Tantangan implementasi adalah menstimulir para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan dan antusias ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi dan mengawasi strategi. Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap terakhir di dalam proses strategi.
mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berlangsung, mengukur kinerja yang telah dilakukan, dan mengambil berbagai tindakan perbaikan. Evaluasi strategi sangat diperlukan sebab keberhasilan perusahaan dewasa ini tidak menjadi jaminan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.